Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi dosen pengampu kita, Profesor Retno. Pada kesempatan kali ini, demi menuntaskan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen mutu, kami dari kelompok 1 akan memberikan dan menampilkan video presentasi dengan tema dan judul Six Sigma. Di dalam kelompok 1 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Mas Adi, yang kedua ada Sylvia Kiftia, yang ketiga ada M. Wardiman, yang keempat ada Saiful Arifin, dan yang kelima dari Stan Dururu, dan yang keenam ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Carolina Indah Lestari. A. Pengertian Six Sigma. Strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Michael Hari dan Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breadth Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Six Sigma mempunyai dua arti penting, yaitu yang pertama, Six Sigma sebagai filosofi manajemen. Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memuaskan keinginan pelanggan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, Six Sigma sebagai sistem pengukuran. Six Sigma sesuai dengan arti sigma, yaitu distribusi atau penyebaran atau variasi dan rata-rata atau mean suatu proses atau prosedur. Six Sigma diterapkan untuk memperkecil variasi atau sigma. Keunggulan Six Sigma. Six Sigma dikatakan sebagai metode yang berfokus pada proses dan pencegahan, atau yang bisa disebut defect. SNI 1999, pencegahan cacat dilakukan dengan cara mengurangi variasi yang ada di dalam setiap proses dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang sudah dikenal secara umum. Keuntungan dari penerapan Six Sigma berbeda untuk setiap perusahaan yang bersangkutan, tergantung pada usaha yang dijalankannya. Biasanya Six Sigma membawa perbaikan pada hal-hal berikut ini. Pendy Peter tahun 2000. Yang nomor 1, poin pengurangan biaya, perbaikan produktivitas, pertumbuhan pangsa pasar, retensi pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan produk atau jasa. Metode dan alat tools penting dalam Six Sigma. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Six Sigma dibandingkan dengan metode lain adalah fokus pada pengukuran dan data, yang menggunakan pendekatan berbasis data untuk membuat keputusan atau menggunakan analisis statistik untuk mendukung pengembalian keputusan. Orientasi pada pelanggan bisa dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau mengukur kualitas dari perspektif pelanggan. Pengurangan variabilitas bisa mengutamakan pengurangan variabilitas proses untuk meningkatkan konsistensi atau menekankan pada pengendalian proses untuk mengurangi kesalahan. Poin terakhir, perbaikan berkelanjutan. Mengadopsi siklus perbaikan berkelanjutan atau menekankan pada inovasi dan peningkatan terus-menerus. Ada 7 metode dan alat dalam Six Sigma. Yang pertama, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Yang kedua ada supplier, input, proses, output, customer. Yang ketiga statistik dan pengukuran kualitas. Yang keempat failure mode and effect analysis. Yang kelima control charts. Yang keenam Pokayok atau error proofing. Yang ketujuh kaizen. Dan ada 8 terminologi kunci dalam konsep Six Sigma. Yang pertama ada critical to quality, yang kedua defect, yang ketiga process capability, yang keempat variation mark Six Sigma, yang kelima Sigma level, yang keenam stable operation, yang ketujuh ada design for Six Sigma, dan yang ke-8 ada defect for million opportunities. Selanjutnya pihak-pihak pelaksana.
pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksana Six Sigma baru. Pimpinan eksekutif, top management, champion, master black belt, green belt. Baik, materi selanjutnya yaitu metodologi Six Sigma. Metodologi Six Sigma ada 5. Yang pertama yaitu define atau definisi. Tahap pertama ini yaitu mengidentifikasi proyek dan tetapkan tujuan yang jelas yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, CTQ, atau bisa disebut dengan critical to quality. Yang kedua yaitu measure atau pengukuran. Ukur kinerja proses saat ini dan identifikasi variabilitas menggunakan data dan statistik. Identifikasi critical to quality yang terkait dengan proyek. Lalu yang ketiga yaitu analis atau analisis. Analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian atau cacat. Gunakan alat statistik dan analisis untuk memahami penyebab akar masalah. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu improve atau perbaikan. Kembangkan dan terapkan solusi untuk menghilangkan penyebab akar masalah yang diidentifikasi selama analisis. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja proses. Yang kelima yaitu kontrol atau kendali. Tetapkan kontrol dan monitor sistem untuk memastikan bahwa perbaikan yang diterapkan berkelanjutan dan tidak menimbulkan variasi baru. Di sini dapat disimpulkan bahwa metodologi ini sering disebut dengan singkatan DMAIC yang merupakan akronim dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Selama seluruh proses, penggunaan alat statistik dan pendekatan data driven sangat penting. Tujuan akhir Six Sigma adalah mencapai tingkat kualitas yang tinggi dengan meminimalkan cacat atau ketidaksesuaian dalam proses, sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan organisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi Six Sigma. Dalam strategi Six Sigma ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan atau critical to quality. Nah, tahapan pertama ini yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan untuk menentukan fokus perbaikan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Tahapan kedua ini yaitu menggunakan data untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah dan mendukung keputusan perbaikan. Yang ketiga yaitu pengurangan variabilitas proses. Tahapan yang ketiga ini yaitu mengurangi variasi dalam proses untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas. Tahap yang keempat yaitu tim lintas fungsional. Dalam tahapan keempat ini yaitu membentuk tim dengan anggota dari berbagai departemen untuk kolaborasi efektif. Tahap yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan atau DMAIC. Tahap kelima ini yaitu menerapkan siklus perbaikan terus-menerus menggunakan metodologi Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Selanjutnya adalah langkah-langkah Six Sigma. Ada 3 langkah-langkah Six Sigma. Yang pertama yaitu define, identifikasi masalah atau peluang, dengan menentukan dengan jelas masalah yang ingin dipecahkan atau peluang perbaikan yang ingin dimanfaatkan. Tetapkan tujuan proyek, rinci tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk proyek Six Sigma. Identifikasi pelanggan dan CTQ, kenali pelanggan, tentukan kebutuhan kritis pelanggan, dan pastikan proyek berfokus pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu pengukuran. Identifikasi parameter dan variabel, tentukan parameter dan variabel yang relevan untuk proses yang akan diukur. Kumpulkan data kuantitatif,
Lakukan pengukuran dan kumpulkan data kuantitatif terkait proses untuk mendapatkan pemahaman objektif tentang kinerja saat ini. Analisis data awal, analisis data untuk menilai tingkat variabilitas dan menentukan sejauh mana proses berada dalam batas toleransi. Dan yang terakhir yaitu analisis, identifikasi penyebab akar masalah, gunakan alat statistik dan teknik analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada variabilitas atau cacat dalam proses. Pembuktian statistik, gunakan bukti statistik untuk mendukung temuan dan analisis dan mengonfirmasi penyebab akar masalah. Pemahaman mendalam, arahkan analisis pada pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas dan kinerja proses. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami mengenai Six Sigma ini. Jadi dengan menekankan pada pengukuran, analisis data, dan perbaikan berkelanjutan, Six Sigma membawa manfaat yang signifikan bagi organisasi yang menerapkannya. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Six Sigma menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian, memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, pengurangan variabilitas. Jadi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan penyebab variabilitas dalam proses, Six Sigma membawa konsistensi yang luar biasa, mengurangi cacat, dan meningkatkan kualitas. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis data. Jadi pengambilan keputusan ini didasarkan pada fakta dan data, bukan hanya pada intuisi semata. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan yang terukur dan dapat diukur. Dan yang keempat, ada siklus DMAC. Jadi pendekatan struktural DMAC atau Define, Measure, Analyze, Improve, and Control memberikan panduan langkah demi langkah untuk menganalisis dan memperbaiki proses dengan efektif. Lalu yang terakhir ada tim lintas fungsional. Jadi kolaborasi antar departemen melalui tim lintas fungsional memastikan perspektif yang komprehensif dan solusi yang lebih holistik. Jadi dengan menerapkan Six Sigma ini, organisasi dapat tidak hanya meningkatkan kualitas produk atau layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi itu saja yang kiranya kelompok 1 dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang akan menontonnya. Terima kasih.